Tahukah kalian tempat-tempat suci agama Buddha? Tempat Pangeran Siddhartha lahir, menjadi pertapa, kemudian mencapai penerangan sempurna, membabarkan Dharma pertama kali, dan parinibbana di India. Ada yang pernah berkunjung ke tempat-tempat suci tersebut? Tahukah kalian di Indonesia juga banyak tempat suci yang bisa dikunjungi? Penasaran? Nah, biar nggak penasaran, mari kita bersama-sama belajar tentang tempat-tempat dan benda-benda yang berhubungan dengan Buddha dan juga perkembangan agama Buddha. Materi ini sangat bagus kita pelajari, supaya kita dapat lebih menghargai benda-benda peninggalan Buddha dan juga meningkatkan keyakinan kita terhadap agama Buddha. Selalu bersemangat untuk belajar Dhamma, persiapkan batin dan juga alat tulisnya. Mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Pada tahun 543 sebelum Masehi, Buddha Mahaparinibbana pada usia 80 tahun. Selama kehidupan Buddha mulai dari kelahiran hingga parinibbana, tentu banyak meninggalkan jejak. Peninggalan-peninggalan Buddha baik berupa benda maupun tempat suci sangat dihormati dan memiliki makna yang sakral bagi umat Buddha di seluruh dunia. Pentingnya menghormati benda-benda peninggalan Buddha pernah disampaikan oleh Sang Buddha dalam kitab Mahaparinibbana Sutta. Guru Agung Buddha mengatakan kepada Biku Ananda tentang nasihat dan imbauan Dharma Yatra. Ananda, ada 4 tempat bagi orang berbakti untuk berziarah, untuk menyatakan sujudnya dengan penuh hormat, yaitu tempat Tathagata dilahirkan, tempat Tathagata mencapai penerangan sempurna, tempat Tathagata memutarkan roda Dhamma untuk pertama kali, tempat Tathagata meninggal atau parinibbana. Setiap agama memiliki tempat-tempat suci yang sangat dihormati. Tempat-tempat suci tersebut memiliki makna yang sangat sakral dan religius bagi para pemeluknya. Termasuk agama Buddha sebagai salah satu agama yang dianut oleh masyarakat dunia. Bagi umat Buddha, kunjungan napaktilas ke tempat-tempat suci agama Buddha dikenal dengan istilah Dharma Yatra. Dharma Yatra berasal dari 2 kata, yaitu Dharma yang berarti kebenaran atau ajaran kebenaran, dan Yatra berarti di tempat di mana. Sehingga Dharma Yatra memiliki arti tempat yang berhubungan dengan kebenaran atau Dharma. Secara umum Dharma Yatra berarti berziarah ke tempat-tempat suci yang patut dipuja atau dihormati. 4 tempat Dharma Yatra yang disebutkan dalam Mahaparinibbana Sutta saat ini berada di negara India dan Nepal. 4 tempat tersebut yaitu: yang pertama, Taman Lumbini, sekarang dikenal dengan sebutan Ruminde, letaknya di Nepal. Taman Lumbini merupakan tempat Pangeran Siddhartha Gautama lahir pada saat bulan purnama di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi. Yang kedua, Buddha Gaya atau Bodh Gaya, tempat pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi pada saat bulan purnama di bulan Waisak tahun 588 sebelum Masehi. Yang ketiga, Taman Rusa Isipatana, Benares, sekarang dikenal dengan nama kota Sarnath, tempat Sang Buddha Gautama membabarkan khotbah tentang pemutaran roda Dhamma atau Dhammacakka Pavattana Sutta kepada 5 orang petapa di bulan Asalha atau Asada pada tahun 588 sebelum Masehi. Di Taman Rusa ini juga merupakan tempat pertama kali Sangha terbentuk. Yang keempat, Kusinara atau Kusinagar, tempat di mana Sang Buddha Gautama wafat atau Mahaparinibbana pada saat bulan purnama di bulan Waisak tahun 543 sebelum Masehi. Buddha wafat pada usia 80 tahun setelah berjuang membabarkan Dhamma selama 45 tahun. Lalu apa sih manfaat melakukan Dharma Yatra? Nah, melaksanakan Dharma Yatra bagi umat Buddha memberikan beberapa manfaat antara lain: 1. Menambah keyakinan dan semangat untuk meneladan Buddha. 2. Dharma Yatra sebagai pendidikan budaya dan sejarah yang kaya tentang agama Buddha. Para pengunjung dapat belajar tentang kehidupan Buddha Gautama, perkembangan ajaran Buddha,
serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan kebudayaan di berbagai tempat yang mereka kunjungi. Yang ketiga, memperkuat keyakinan dalam praktik spiritual, menginspirasi untuk mencapai pencerahan pribadi dan memperdalam pengalaman spiritual seseorang. Yang keempat, menjaga dan melestarikan warisan budaya. Dengan mengunjungi dan memelihara tempat-tempat suci agama Buddha, Dharma Yatra juga berperan dalam pelestarian warisan budaya yang berharga. Ini membantu dalam menjaga keaslian dan nilai historis tempat-tempat yang memiliki makna sakral dalam sejarah agama Buddha. Yang kelima, jika dilakukan dengan penuh keyakinan, dapat menjadi karma baik terlahir di alam surga ketika kita meninggal dunia. Nah, setelah membahas tentang 4 tempat Dharma Yatra yang ada di India dan Nepal, sekarang kita bahas benda-benda peninggalan di Nusantara. Itu tadi adalah manfaat melakukan Dharma Yatra ke India. Nah, apakah wajib ke India? Kalau nggak punya uang bagaimana? Tenang, ada solusinya. Bagi kita yang belum punya cukup uang untuk pergi ke India, kita juga bisa melakukan Dharma Yatra di Indonesia loh. Istilah Dharma Yatra sering pula digunakan ketika umat Buddha melakukan ziarah ke candi-candi Buddhis yang merupakan tempat-tempat suci agama Buddha. Candi-candi Buddhis ini terdapat di berbagai belahan daerah, termasuk yang banyak tersebar di berbagai wilayah Nusantara dan masih dapat kita kunjungi hingga saat ini. Meskipun bukan merupakan tempat yang berhubungan langsung dengan kehidupan Guru Agung Buddha, tetapi banyak simbol ajaran Buddha terdapat pada candi-candi Buddhis. Melalui relief-relief yang terpahat pada candi-candi Buddhis, kita dapat banyak belajar akan nilai-nilai Dharma dan filosofi kearifan lokal Nusantara yang adiluhung. Dharma Yatra merupakan sarana untuk memupuk dan memperteguh keyakinan atau sada pada Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Triratna, memupuk karma baik, dan mengkondisikan dapat terlahir di alam-alam bahagia atau alam surga, serta untuk melestarikan nilai-nilai Dharma melalui peninggalan sejarah. Karenanya, umat Buddha yang memiliki kesempatan dan kondisi yang mendukung hendaknya dapat melakukan Dharma Yatra ke candi-candi Buddhis dan tentu saja 4 tempat suci agama Buddha sebagai penghormatan kepada Guru Agung Buddha Gautama. Setelah kita tahu bahwa negara kita juga memiliki kekayaan dalam bentuk situs-situs Buddhis yang merupakan peninggalan nenek moyang sebagai wujud keyakinan mereka dan betapa agungnya Buddhisme ketika berjaya di tanah Indonesia, tentu kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa jika bisa mengunjungi dan berbuat karma baik di sana. Candi-candi Buddhis apa saja yang ada di Indonesia? Ini antara lain: Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sewu, Candi Ngawen, Candi Saring, Candi Pelawasan, Candi Kalasan, Candi Sojiwan, Candi Lumbung, Candi Banyunibo, Kompleks Percandian Batu Jaya, Candi Muara Takus, Candi Sumber Awan, Candi Brahu, Kompleks Percandian Muara Jambi, dan masih banyak candi-candi yang lainnya. Nah, itu tadi adalah tempat-tempat yang sangat baik untuk kita kunjungi. Tahu kan apa manfaatnya? Ya, selain untuk meningkatkan keyakinan terhadap agama Buddha, jika kita umat Buddha sering mengunjungi candi-candi Buddha, maka dapat menjaga kelestarian benda-benda tersebut, dan generasi di bawah kita nanti juga dapat belajar dari candi-candi itu. Ingat, candi-candi adalah tempat suci. Jaga sikap kita, jaga kebersihan, dan jangan dirusak. Lakukan pradaksina, puja bakti, dan meditasi dengan baik. Dan satu lagi, ayo populerkan candi-candi Buddha di Indonesia melalui media sosial. Buatlah konten yang bagus tentang candi, kemudian posting di akun media sosial kalian sebagai bentuk kepedulian dan menghargai benda-benda peninggalan agama Buddha. Nah, sudah paham materi hari ini? Silahkan kerjakan tugas lainnya
dan sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Selalu bersemangat berbuat baik dimanapun kita berada. Sabe sata bawanto sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.